Mengapa setiap kali selalu muncul pola mobilisasi opini yang sama dan itu adalah konsisten dengan siapapun itu lawannya? Nah, ini bukan opini, ini berbasis data. Nah, justru para muhibin Ba'alawi ini mengembangkan kajian yang mulia hanya diarahkan untuk mendukung khurafat dan mengglorifikasi nasab Ba'alawi. Ya, memang hasil riset ilmiah ternyata dari hasil interpolasi ataupun pencangkokan. Begitu juga dengan argumen yang mereka paparkan di ruang publik juga selalu dilindungi oleh para buzzer dan untuk mobilisasi opini dan untuk membentuk persepsi publik. Dengan temuan 41,7% itu terindikasi buzzer dan 58,3% itu organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, sahabat Charlie dimanapun berada. Ya, video yang saya buat hari ini untuk menanggapi lanjutan daripada video Hari Pras yang 5 jam lalu yang telah mengunggah bahwasanya debat yang dilakukan oleh kubu Hari Pras dan Ba'alawi itu banyak didominasi oleh akun-akun yang lebih jelas kepada penggiringan sebuah opini. Dan saya memberikan sebuah penjelasan yang lebih konkret terkait apa yang terjadi di dalam ruang publik di media sosial antara kubu Ba'alawi melawan dengan kubu Hari Pras. Dan ini yang saya buat video ini lebih mengarah kepada metodologi dan data. Sebelum saya mulai, saya mau disclaimer terlebih dahulu. Saya tidak sedang membela Hari Pras, tidak menyerang siapapun, dan tidak berdiri di dalam konflik mazhab ya, yang memang dipersepsikan bahwa Wahabi itu mempunyai pencitraan yang lemah di publik gitu ya. Dan fokus saya hanya memberikan sebuah pemahaman untuk membedah pola diskursus publik secara ilmiah. Kalau hari ini lawan Ba'alawi itu Hari Pras, ya mungkin besok bisa siapa saja. Entah itu akademisi, entah itu santri, entah itu kiai, ataupun entah itu publik awam gitu ya. Nah, yang menarik bukan siapa lawannya, tetapi mengapa setiap kali selalu muncul pola mobilisasi opini yang sama dan itu adalah konsisten dengan siapapun itu lawannya. Nah, ini bukan opini, ini berbasis data. Nah, sebelum saya bicara lebih dalam mengenai metodologi, prolog dalam hal ini supaya pemahaman yang bisa kita lihat, saya mencermati pemahaman secara keilmuan dari kedua belah kubu ya, yang memang dalam kita lihat fenomena hari ini yang dapat disebut sebagai tanda kutip lelucon debat ya, dalam polemik yang memang terjadi dari masing-masing kubu hanya mengambil sebagian dari kerangka metodologis, bukan keseluruhan struktur epistemologis. Nah, kalau kita bicara metodologi, maka tentunya tentang arti penting menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat Islam. Namun umat Islam sangat memerlukan ulama untuk memahami Quran dan hadis. Nah, pandangan dan pengalaman ulama yang saya sebut ini dengan hasanah literasi
peninggalan para ulama. Nah, kebuntuan atau yang kita sebut dengan deadlock ya, kedua belah pihak ini gitu saya lihat dan saya amati hanya bisa diurai jika nalar ilmiah digunakan untuk menyatukan kembali teks yang suci dengan tradisi para ulama yang otoritatif. Meskipun demikian, tetap saja untuk memahami Al-Quran, hadis, dan Atsarul Ulama itu sangat membutuhkan nalar sehat untuk menangkap pemahaman terhadap teks dan terhadap konteks yang kita hadapi sekarang ini. Nah, justru para muhibin Ba'alawi ini mengembangkan kajian yang mulia hanya diarahkan untuk mendukung khurafat dan mengglorifikasi nasab Ba'alawi. Ya memang hasil riset ilmiah ternyata dari hasil interpolasi ataupun pencangkokan. Begitu juga dengan argumen yang mereka paparkan di ruang publik juga selalu dilindungi oleh para buzzer dan untuk mobilisasi opini dan untuk membentuk persepsi publik. Dan yang kemarin saya sudah sampaikan, ternyata data menunjukkan 66% debat antara Ba'alawi dengan Harry Pras yang memang publik itu memahami dalam tanda kutip ya, debat antara Ba'alawi dengan Wahabi. Dan kenapa tidak kepada GNU kan gitu. Dan itu terlihat secara metodologis 66% itu untuk menggiring sebuah narasi bahwasanya yang mendukung tesis keimat atau yang membatalkan nasab Ba'alawi itulah Wahabi. Oke, kemudian kita masuk kepada paparan riset yang akan saya sampaikan. Nah, dalam bagian ini kita membahas terkait tentang metodologi pengambilan sampel, kemudian validasi data, dan simulasi yang saya berikan ini adalah 1.200 komentar dengan komposisi organik dan non-organik. Nah, yang pertama, data mentah. Saya mengeksplor itu awal ya, jam berapa ya? Saya jam 10 lah. Jam 9 sampai jam 10 saya mau live dengan Gus Aziz dan Gus Halim. Ternyata kita hanya nobar 1 jam untuk melihat kubu Ba'alawi dengan kubunya Harry Pras. Sambil saya meriset dan mengambil data, dan saya mengeksplor baru 100 data. Karena waktu itu di jam 10 itu baru 952 komentar. Nah, ketika pagi-pagi saya buka untuk meneruskan analisis saya, ternyata komentarnya sudah sampai 10.000. Ya, akhirnya saya meningkat dari 100 menjadi 350 komentar gitu ya. Nah, kemudian ternyata 1x24 jam itu 15.000. Akhirnya setelah ekstrapolasi saya mengambil data itu 1.200 komentar. Nah, dengan temuan 41,7% itu terindikasi buzzer dan 58,3% itu organik. Nah, dari 41 ya 0,7%, dari mana angkanya? Atau kita misalkan bulat ke atas 42% lah. Ini berbasis indikator akademik yang dipakai di dalam analisis Booth dan buzzer linguistik, kemudian studi echo chamber, analisis propaganda digital dan computational discourse, versi kualitatif dan manual gitu ya. Nah, saya menemukan ada 4 indikator yang saya bisa menyimpulkan menjadi 41,7% atau dibulatkan ke atas menjadi 42%. Yang pertama polanya adalah repetisi diksi atau frasa identik dengan lintas akun. Itu ditemukan 27,4%. Kemudian struktur kalimat yang sangat seragam. Ya, seluruh strukturnya seragam semua, sama semua. Itu 22,1%. Kemudian pola yang ketiga adalah emosi ekstrim non argumentatif. Itu persentasenya adalah 31,8%. Dan yang keempat, pola menyerang yang lebih kepada personal, bukan isi, itu adalah 38,6%. Nah,
Kalau dari hasil itu memenuhi standar indikator di atas 2 indikator sekaligus, maka berarti 41,7% atau 42%, artinya 4 dari 10 komentar itu bukan ekspresi opini spontan, tapi bagian dari pola amplifikasi, gitu ya. Pola amplifikasi yang digunakan untuk mendukung sebuah narasi yang dimiliki oleh kelompok Ba'alawi. Dan ini pola-pola ini itu konsisten, ya. Pola-pola ini konsisten setiap Ba'alawi itu berada di ruang publik yang jumlah channelnya itu subscribernya di atas 2 juta seperti Arie Untung kemarin. Dan yang ini pola yang sekali sama persis jiplak lah dengan yang di podcastnya Om Deddy Corbuzier ya dan Habib Umar. Itu sangat mirip sekali pola-pola itu sebagai konsisten. Dan dalam hasil rekapitulasi proporsi narasi, ya, proporsi narasi itu kalau kita melihat di dalam struktur yang kemarin saya sampaikan 66%, dan itu dari angka saya riset komentar 100, kemudian naik level 350, kemudian naik level ke 1200, itu polanya konsisten dan stabil. Konsistennya sangat stabil gitu ya. Nah, ada 5 kategori secara narasi ya. Pro Gus Adjir ataupun Ustadz Faris Baswedan itu estimasi proporsinya adalah 64-68% ketika saya membaca ini sebagai eksplorasi awal. Kemudian yang pro Heri Pras itu 10-13%. Kemudian netral, reflektif itu 8-10%. Dan kemudian meta komentar tentang suasana debat, moderator teknis itu 7-9%. Kemudian ekstrim, provokatif atau toksik itu 10-15%. Nah, ternyata angka dominasi framing tetap stabil di angka kisaran 65-66%. 60-66%, katakanlah begitu ya. Sehingga mau kita berangkat dari 100 komentar sampelnya, kemudian 350 komentar sampai 1200 komentar supaya nanti berimbang dengan hasil komentar yang real ya di lapangan, itu stabil 60-66%. Mau dengan data tambahan apapun, kalau misalkan gini, loh, kenapa nggak meneliti 15.000 aja biar valid? Itu kan biasa tuh kalau dari kelompok Ba'alawi yang menolak sains kan gitu. Harus diuji betul-betul, kalau orang 15.000 ya 15.000. Nah, arti gini, riset tidak perlu membutuhkan jumlah populasi. Sama dengan quick count itu paling tinggi 1.200 sampai 2.200 dari seluruh daftar pemilih tetap ya, daftar pemilih tetap DPT setiap wilayah, nggak sampai 200 juta orang gitu loh. Nah, kalau dipaksa dengan analogi ataupun logika daripada Muhyiddin biasa begitu ya, nggak apa-apa, silakan 15.000. Mau seberapa pun data ditambah itu nggak akan berubah. Dengan data tambahan apapun, justru konsistennya itu makin kuat. Nggak akan menurunkan konsisten jadi 65. Itu kan cuma angka-angka tambah atau angka-angka framing untuk untuk manipulasi publik juga loh. Enggak juga. 66% itu angka stabil kalau itu memang hasil itu framing narasi Wahabi yang untuk ditujukan untuk memframing bahwa saya mendukung Kiai atau yang membatalkan nasabnya Ba'alawi itu adalah Wahabi. Ini intinya. Jadi riset saya sebelumnya yang 66% dan hari ini itu sinkron. Kalau kemarin kita membaca pola narasinya, kalau ini sedang kita teliti lagi tentang seberapa jauh mobilisasi opini yang terjadi di debat antara Ba'alawi dengan Heri Pras kan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara mendeteksinya? Ya, pola pengulangan diksi, kemudian pola akun baru. Kemarin juga saya sampaikan di
episode sebelumnya bahwasanya yang dukung Mbak Lawi ini kok di sosial media itu kebanyakan 62% itu akun yang kurang dari 3 tahun. Ya. Kemudian pola copy paste framing, kemudian pola sinkronisasi waktu komentar, pola narasi seragam. Contoh misalkan dalam riset sosial, jika 10-15% percakapannya saja yang sudah termobilisasi atau sudah terkoordinasi, itu sudah disebut sebagai manipulasi diskursus. Jadi nggak perlu menunggu angka 41,7%. Kalau sudah di atas 10-15%, itu sudah pasti manipulasi opini, sudah pasti disebut dengan manipulasi diskursus. Nah, apalagi di sini angkanya 41,7%. Itu bukan sebuah fluktuasi bukan fluktuasi alami, tapi itu sudah pola sistemik. Kemarin sudah kita bahas, narasi Baal itu sebagai sistem, bukan sebuah kebenaran. Oke. Kemudian bagaimana struktur analisis yang saya sampaikan di sini? Saya memberikan ada 5 layer, ya, 5 layer analisis. Yang pertama diskursif, kemudian psikologi publik, kemudian sosial, kemudian kekuasaan narasi, dan layer mobilisasi massa digital. Polanya itu bukan membela narasi, teman-teman. Polanya, tapi mengganti arena debat menjadi arena dominasi persepsi. Whatever itu narasinya, yang penting persepsinya harus terbentuk. Itu tujuannya dalam memobilisasi opini. Jika sebuah argumen itu benar-benar kuat, kalau argumen Mbak Alawi ini kuat, siapapun itu lawannya, entah hari ini Hari Pras, mungkin besok akademisi, mungkin besok PBNU, mungkin besok Kiai Imad, mungkin besok juga Gus Aziz dan Kiai Haji Nur Ihya yang membahas spesifik tentang khurafat, ya. Maka kalau memang kuat itu argumennya, tidak membutuhkan mobilisasi. Netral aja, organik aja. Biar persepsi itu dibentuk oleh publik secara alami. Gak perlu dibuat-buat. Kalau sudah saya sampaikan begini, data saya buka, saya open data, saya open metodologi, ya sekarang publik dengan menyimpulkan, oh berarti selama ini narasi Baal itu bukan kebenaran dong. Karena dijaga oleh barisan buzzer. Seorang peneliti yang jujur itulah membuka data, membuka metodologi. Nah, kalau kita bicara saya meriset data media sosial, teman-teman Mukibit ini juga bisa untuk membuka datanya di sosial media platform manapun. Karena itu terbuka secara publik. Siapapun bisa melakukannya. Mudah kok. Gitu ya. Kalau nggak mau pakai teknik coding, tidak mau teknik pemetaan analisis, menggunakan tools-tools yang ada, oke. Ambil komentarnya, hitung manual di Excel, itu satu-satu. Kalau mau melihat berapa yang terdeteksi akun di atas di bawah 3 tahun, misalkan tiap akun ada namanya kan, list, klik misalkan copy paste ataupun ke YouTube-nya, cek tanggal berapa dia, masukin lagi input, udah dapat 100 komentar, hitung manual. Ya silakan, nggak apa-apa. Kalau mau pengen presisi, kan logikanya ataupun akal sehatnya Kibin ini, kalau dalam sains yang memang itu sebuah data, hasil pembacaan data, mereka menafikan, mereka kan selalu memberikan sebuah ekspresi, emosi, sebuah ekspresi itu ilmiah dari mana, segala macam, kok bisa begini, kok bisa begitu, sampel dari mana, kok bisa valid. Ya kalau mau sampel yang memang bisa Mukibin bisa hitung manual, silakan. Kita open data, datanya tuh terbuka secara publik, datanya itu ada di setiap platform media sosial. Yang bisa dibantah itu adalah metodologinya. Maka kalau membantah apa yang saya sampaikan, silakan bantah metode dan datanya. Dan saya menyampaikan di sini, dampak itu yang terbesar adalah publik awam, dampak ke umat, distorsi literasi keagamaan. Kemudian muncul berketakutan untuk berpikir kritis. Ya tadi Kibit itu membentengi untuk kita itu tidak mau mengkritik dengan ilmu pengetahuan, supaya kita skeptis dengan sains. Kemudian polarisasi buatan. Nah, yang menjadi korban itu bukan Balawi, bukan lawannya. Korbannya adalah umat.
Umat ini yang dipertaruhkan, umat ini yang menjadi taruhannya, yang tidak pernah diberi ruang untuk berpikir jernih, ya, berpikir secara akal sehat, dan di mana sekarang itu ruang publik sudah dipenuhi oleh opini yang terorkestrasi, termobilisasi, gitu loh. Jadi ini yang saya sampaikan adalah membaca data loh ya. Saya membaca data, silahkan bantah datanya. Nah, apa yang saya sampaikan ini bukan soal siapa yang benar, siapa yang salah, tapi ini soal hak publik. Publik ataupun umat itu mempunyai hak atas diskursus yang jujur. Bukan manipulasi, bukan sebuah mobilisasi opini, tapi butuh kejujuran untuk membuktikan kebenaran, baik itu nasab ataupun tentang khurafat. Jika sebuah nasab itu benar teman-teman, kalau benar-benar sahih, benar-benar valid keturunan Nabi, maka tidak perlulah dijaga oleh buzzer, tidak perlu dijaga untuk memobilisasi opini. Kalau sebuah kebenaran itu kokoh, kuat pondasinya, gak butuh juga mobilisasi kok. Dan kalau umat dibiarkan berpikir jernih, kebenaran akan berdiri dengan sendirinya. Demikian dari saya, akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.